Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andika Putra dari dengan NIM C1C020141 dari kelas R11 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi penganggaran yaitu penyusunan anggaran kas. Yang akan menjadi pokok bahasan kali ini ada 6 poin. Poin pertama yaitu pengertian anggaran kas, lalu yang kedua yaitu tujuan penyusunan anggaran kas, yang ketiga kegunaan anggaran kas, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas, yang kelima pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, dan yang keenam langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas sendiri adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan sehingga tanpa kelebihan atau kekurangan kas, dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Selanjutnya tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan, surplus, ataupun kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan harta tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. 5. Mengetahui kapan utang yang diterima dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa yang akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Lalu tujuan terakhir yaitu untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Biasanya laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba menyebabkan peningkatan kas. Lalu selanjutnya ada kegunaan anggaran kas. Kegunaan yang utama yaitu sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Sedangkan kegunaan lainnya yaitu yang pertama, menggunakannya sebagai dasar nasihat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman berjangka pendek ataupun berjangka panjang. Atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas yang dicari sumber dana yang paling menguntungkan. Lalu yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam mengangsur ataupun membayar kredit. Yang keempat, menggunakannya sebagai dasar otorisasi kas. Kas masuk dan kas keluar diotorisasi berdasarkan mekanisme anggaran agar tidak mengganggu likuiditas. Yang kelima, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang keenam, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang ketujuh, menggunakannya untuk memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas, yang terdiri dari tiga. Yang pertama, kegiatan operasi, di mana merupakan kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Umumnya kegiatan operasi utama dari perusahaan yaitu membeli atau menjual barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang meningkatkan dan menurunkan harta tak lancar digunakan perusahaan. Contohnya seperti menjual atau membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli harta tetap seperti tanah, bangunan, ataupun harta tidak berwujud seperti hak cipta. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan contohnya seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor, lalu membayar pokok utang kepada kreditor dan menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual. Contoh lainnya yaitu membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli. Pendekatan penyusunan anggaran kas ada dua. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan keluar. Pendekatan kas masuk dan kas keluar kadang-kadang disebut juga dengan metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan barang modal. Pendekatan kedua yaitu akunting keuangan. Pendekatan ini disebut juga dengan metode ikhtisar rugi laba atau metode tak langsung. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih yang dianggarkan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Lalu ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas yang terdiri dapat disusun dalam dua bentuk. Yang bentuk pertama itu bentuk tunggal.
yang disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Lalu bentuk kedua yaitu bentuk campuran. Disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluar sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Berikut ini prosedur langkah-langkah secara rincinya. Yang pertama, langkah pertama, penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar dimulai dari menyusun anggaran kas masuk. Langkah kedua, menyusun anggaran kas keluar. Langkah ketiga, mengurangi anggaran kas masuk dengan anggaran kas keluar. Lalu langkah keempat, menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo kas awal ditambahkan dengan kelebihan kas atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas. Ditambah dengan tambahan pinjaman dan dikurang dengan angsuran pinjaman dan bunga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.